suatu barang itu elastis atau inelastis. Nah, selanjutnya kita mau belajar hubungan antara elastisitas dan total penerimaan. Nah, sebelum kita mempelajari hubungan secara keseluruhan, kita belajar dulu konsep dari total penerimaan. Jadi ini adalah konsep kunci dalam strategi penetapan harga. Jadi pertama, apa itu total penerimaan? Sederhananya seperti ini. Ini adalah jumlah total uang yang diterima oleh penjual. Jadi total penerimaan sama dengan harga dikalikan kuantitas. Sekarang, sekarang bayangkan kalian adalah seorang manajer. Kalian tuh berpikir, harus harus gak sih gue naikin harga untuk meningkatkan pendapatan perusahaan gue gitu? Jawabannya ya nggak sesederhana itu. Kenapa? Karena saat kalian menaikkan harga, ada dua efek yang saling bertentangan. Efek yang pertama itu efek harga. Mungkin kalian akan mendapat lebih banyak uang untuk setiap unit terjual. Ini bagus. Tetapi kalau ada satu lagi efek, itu efek kuantitas. Kalian akan menjual lebih sedikit. Karena ketika kalian naikin ya pasti kan ada konsumen yang akan merespon dengan tidak membeli lagi. Jadi mana yang menang nih? Efek harga atau efek kuantitas? Jawabannya itu ada pada elastisitas permintaan. Nah, kalau misalkan permintaannya itu inelastis, misalkan kita menjual barang yang permintaannya itu inelastis atau kurang dari satu, itu berarti konsumennya itu tidak terlalu sensitif terhadap harga. Dalam kasus ini, jika teman-teman menaikkan harga, total penerimaannya juga akan naik. Mengapa? Karena persentase penurunan jumlah pembeli akan lebih kecil daripada persentase kenaikan harga. Efek harganya itu lebih kuat. Price efeknya itu akan lebih kuat. Contoh nih ya, bayangkan teman-teman adalah direktur dari perusahaan jalan tol. Permintaan jalan tol itu kan inelastis ya, mau naik berapapun ya pasti orang-orang pasti akan naik tol. Jika teman-teman naikin tarif dari 10.000 menjadi 12.000 atau delta P-nya, persentase delta P-nya itu adalah 20%, jumlah mobil yang lewat mungkin hanya turun 5%. Ya, teman-teman ya kehilangan sedikit pelanggan, tetapi pendapatan per mobil naik jauh lebih banyak. Hasilnya total total penerimaan perusahaan teman-teman itu meningkat. Ya, kalau bisa misalkan dilihat dari grafik, ya kita lihat di sini ya. Ini P1 Q1 ya kita lihat persegi yang warna merah itu, persegi panjang yang warna merah itu adalah total revenue teman-teman sebelum menaikkan harga. Nah, persegi panjang yang warna hijau ini itu ketika teman-teman menaikkan harga, menaikkan harga. Nah, bisa kita lihat selisih eh, kita ini aja bandingkan kotak yang ini, kotak hasil apa istilahnya ini ya, split atau crop ya, pokoknya seperti itu. Kita lihat kotak yang kecil ini itu kan kotak yang kecil ini itu kan lebih kecil ya daripada kotak yang TR2 ini ya. Nah, ini adalah menggambarkan bahwa setelah teman-teman menaikkan harga suatu barang, itu dia meningkatkan total penerimaan perusahaan teman-teman itu sangat signifikan itu. Ya, lanjut. Eh, Kasus yang kedua itu permintaan elastis. Ingat, elastis itu artinya konsumen sangat sensitif terhadap harga. Di sini, jika teman-teman menaikkan harga, total penerimaan teman-teman justru akan turun. Mengapa? Karena persentase penurunan jumlah pembeli akan jauh lebih besar dari persentase kenaikan harga. Efek kuantitasnya itu lebih kuat. Berbeda tadi kalau permintaan inelastis kan efek harganya yang lebih kuat. Tapi kalau permintaan yang elastis, efek kuantitasnya lebih kuat. Contoh,
Bayangkan teman-teman tuh punya restoran Padang lah ya, restoran Padang di area yang banyak saingannya. Jadi ada sederhana, ada pagi sore, ada pagi sore Kemang, ada pagi sore bla 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 dan sebagainya. Nah, permintaan nasi Padang kan sangat elastis ya. Kalau misalkan teman-teman punya banyak saingan di sekitarnya. Jika teman-teman naikin harga, misalkan nggak usah nasi rames ya, nasi rames dari standarnya dari 50.000 menjadi 55.000, pelanggan pasti bisa dengan mudah pindah ke warung Padang lainnya gitu. Penjualan mungkin anjlok sekitar 30%. Kehilangan pelanggan ini jauh lebih merugikan daripada kenaikan harga yang kecil tadi. Hasilnya total penerimaan teman-teman akan turun. Sebaliknya, jika permintaan elastis, menurunkan harga bisa menjadi strategi yang bagus untuk meningkatkan total penerimaan. Jadi, ya seperti bisa dilihat dari grafik, ketika awalnya tadi di TR1, itu kan kotaknya besar ya, persegi panjangnya besar banget ya. Tapi teman-teman ketika menaikkan ke dari P1 dari Q2 ke Q1 atau dan juga P2 ke P1, itu kotaknya jadi lebih kecil ya. Ya. Nah, berarti ini menggambarkan bahwa total pendapatan teman-teman ketika teman-teman menaikkan eh, harga suatu nasi Padang, dia akan memberikan dampak total penerimaan perusahaan itu akan turun drastis seperti itu. Nah, ini ini adalah konsep yang teoritis ya. Jadi sebenarnya di dunia nyata agak jarang. Tapi kalau teman-teman cari di nanti di Google mungkin akan banyak kasus-kasus. Nggak banyak sih, sedikit sebenarnya sih. Nah, kalau ini permintaan unitari elastik ini adalah titik tengah. Jika permintaan unitari, perubahan harga tidak akan mengubah total penerimaan. Efek harga dan efek kuantitas saling meniadakan dengan sempurna. Jadi, ya, gimana ya menjelasinnya? Jadi sebenarnya ketika perubahannya dari Q1 dari Q2 ke Q1 dan juga dari P1 ke P2 itu ya total pendapatannya sama aja gitu. Dari kita bisa lihat dari hubungan ini ya, kurva ini ya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat ya sama juga total pendapatannya gitu. Jadi tidak ada perubahan dari unitary elastic. Nah, eh, ini kita sekarang belajar tentang elastisitas silang permintaan. Jika sebelumnya kita membahas dampak perubahan harga suatu barang terhadap barang itu sendiri, sekarang kita akan melihat bagaimana permintaan suatu barang dipengaruhi oleh perubahan harga barang lain. Dari teman-teman. Sorry. Jadi, jadi kan eh, jadi sekarang itu kita mau melihat bagaimana permintaan suatu barang dipengaruhi oleh perubahan harga barang lainnya. Nah, elastisitas silang ini menjawab pertanyaan seperti jika harga tiket kereta api naik, apa dampaknya terhadap permintaan tiket pesawat? Atau jika harga printer ya, harga printer itu turun, apa dampaknya pada permintaan tinta printer? Karena kan printer dan tinta printer kan adalah barang yang komplementer ya, barang pelengkap. Nah, rumus yang kita gunakan itu adalah persentase perubahan jumlah permintaan barang A dibagikan persentase perubahan harga barang B. Perhatikan. Jadi tadi kan kalau misalkan di yang elastisitas permintaan satu barang itu kan saya pakai nilai absolut ya. Ada garisnya di sini. Kalau sekarang ini saya tidak menggunakan nilai absolut itu karena
Tanda positif atau negatif pada hasil perhitungan kita itu sangatlah penting, karena tanda itulah yang akan memberitahu kita hubungan antara kedua barang tersebut. Jika hasilnya positif, EC kurang dari 0, EC kurang dari 0 itu adalah barang substitusi. Jika nilai elastisitasnya silang positif, maka kedua barang tersebut adalah barang substitusi atau saling menggantikan. Logikanya seperti ini. Ketika harga barang B naik, konsumen akan mencari alternatif yang lebih murah, sehingga permintaan barang A akan ikut naik. Karena harga barang B dan permintaan A bergerak ke arah yang sama, keduanya naik. Maka hasil perhitungannya pasti akan positif. Contohnya, kopi dan teh. Jika harga kopi naik secara signifikan, sebagian orang akan beralih ke teh. Akibatnya permintaan teh meningkat. Harga kopi naik, permintaan teh ikut naik. Hubungannya searah, maka nilainya pasti positif. Nah, yang kedua, jika hasilnya negatif atau EC kurang dari 0, itu adalah barang yang mengabarkan hubungan barang yang komplementer atau saling melengkapi. Logikanya, barang komplementer digunakan secara bersama-sama. Jika harga barang B naik, orang akan membeli lebih sedikit barang B. Karena barang A digunakan bersama dengan B, kayak tadi ya, printer dengan tinta printer. Maka permintaan barang A juga akan ikut turun. Nah, contohnya yang paling gampang ya printer dan tinta. Jika harga printer turun drastis, lebih banyak orang akan membeli printer. Akibatnya permintaan akan tinta printer juga akan meningkat. Harga printer turun, permintaan tinta akan naik. Hubungannya berlawanan arah, maka nilainya negatif. Nah, jika hasil EC-nya sama dengan 0, elastisitas cross-nya itu adalah sama dengan 0, itu menggambarkan bahwa kedua barang tersebut tidak ada hubungan. Misalnya ya, perubahan harga mobil terhadap permintaan garam dapur. Itu kan nggak ada hubungannya ya. Konsep ini sangat berguna bagi perusahaan untuk memetakan lanskap persaingan mereka dan mengidentifikasi produk mana yang merupakan ancaman atau eh, produk yang peluang. Kalau ancaman itu substitusinya, kalau peluang itu komplementernya. Atau perusahaan juga bisa mendefinisikan barang yang sebenarnya nggak ada yang dianggap sebagai ada hubungannya, tapi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan mengidentifikasi ketika EC-nya sama dengan 0. Seperti itu. Uh, untuk yang cross price elasticity of demand, teman-teman bisa bisa mempelajari dengan mengerjakan soal yang nanti saya berikan di LMS. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, saya juga sudah membuka forum diskusi. Jadi nanti ketika teman-teman silakan submit pertanyaannya biar nanti akan saya jawab. Benar. Nah, kalau ini konsep yang satu lagi yaitu adalah income elasticity of demand atau elastisitas pendapatan permintaan. Nah, kalau yang ini kita mempelajari sensitivitas suatu harga dengan kantong kita atau kantong pendapatan kita. Ukuran ini memberitahu kita seberapa responsif jumlah permintaan suatu barang terhadap perubahan pendapatan konsumen. Ini menjawab pertanyaan, jika gaji kita semua naik 10%, apa yang akan terjadi pada pengeluaran saya untuk makan atau minum di Starbucks? Rumus yang digunakan itu adalah elastisitas income dibagikan persentase perubahan jumlah permintaan atau delta Q dibagikan persentase perubahan pendapatan atau delta I. Sama seperti elastisitas silang, tanda positif atau negatif pada hasil perhitungan itu sangat penting. Makanya saya nggak kasih nilai absolut. Karena ini akan mengklasifikasikan jenis barang tersebut dalam pandangan konsumen. Jika hasilnya positif, ketika kita menghitung,
itu berarti barang tersebut kita bisa klasifikasikan adalah barang normal. Artinya, ketika pendapatan konsumen naik, permintaan terhadap barang ini juga akan naik. Ini adalah perilaku konsumsi yang paling umum. Nah, barang normal itu dibagi dalam dua kategori. Yang pertama itu barang kebutuhan. Jika nilainya antara 0 dan 1, permintaan itu naik, tapi tidak sebanyak kenaikan pendapatan. Contohnya, sembako seperti beras atau listrik. Jika gaji kita naik 20%, kita mungkin akan menambah konsumsi beras sebanyak 20%. Ya, mungkin hanya naik. Nggak mungkin sih, tapi mungkin kita naik 5% aja gitu. Nah, kategori yang kedua itu adalah barang mewah. Jika nilainya lebih dari 1. EI-nya ya, EI-nya. Permintaan naik secara lebih signifikan daripada kenaikan pendapatan. Contohnya, liburan ke luar negeri atau beli mobil balap. Kenaikan pendapatan 20% bisa jadi memicu kenaikan permintaan barang mewah hingga 40%. Nanti teman-teman akan belajar ini untuk dengan mengerjakan soal-soal yang nanti akan saya berikan. Nah, yang kedua itu jika hasilnya negatif, EI kurang dari 0, atau barang inferior, yang kita sebut sebagai barang inferior. Jika nilai elastisitas itu pendapatan negatif atau kurang dari 0, maka barang tersebut adalah barang inferior. Artinya, ketika pendapatan naik, permintaan terhadap barang ini justru turun. Mengapa? Karena konsumen beralih ke barang lain yang kualitasnya dianggap lebih baik. Contohnya, mie instan. Ketika pendapatan seseorang masih rendah, ia mungkin banyak mengkonsumsi mie instan. Namun ketika gajinya naik, ia mulai mengurangi konsumsi mie instan dan lebih sering makan di McD. Dalam kasus ini, pendapatan naik, namun permintaan mie instan turun. Contoh lain yang paling klise ya sih, itu adalah jasa angkutan bus, di mana orang pasti akan beralih ke taksi atau ke kendaraan pribadi saat pendapatannya meningkat. Bagi perusahaan, data elastisitas pendapatan sangat berharga untuk meramalkan penjualan di tengah kondisi ekonomi yang berubah. Perusahaan mobil mewah akan sangat optimis saat ekonomi tumbuh, sementara produsen barang inferior mungkin justru melihat peluang saat terjadi resesi. Nah, elastisitas yang terakhir itu adalah elastisitas harga penawaran. Konsepnya sangat mirip dengan elastisitas permintaan. Elastisitas harga penawaran atau ES mengukur seberapa responsif jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang itu sendiri. Ini menjawab pertanyaan dari sudut pandang produsen. Jika harga produk yang mereka itu di pasar naik 10%, berapa persen saya harus menambah produksi? Rumusnya seperti yang di layar, itu adalah ES sama dengan persentase perubahan jumlah penawaran dibagikan persentase perubahan harga. Nah, karena hukum penawaran menyatakan hubungan yang searah, nilai elastisitas dari supply akan selalu positif, nggak pernah akan negatif. Jadi kita nggak butuh eh, nilai absolut. Nah, sama seperti permintaan, kita juga punya kategori untuk penawaran. Yang pertama, penawaran inelastis atau elastisitas of supply-nya kurang dari 1. Ini terjadi ketika produsen tidak bisa dengan cepat menambah produksi meskipun harga naik. Jumlah yang ditawarkan tidak terlalu responsif. Contohnya, tanah di pinggir pantai. Berapapun harganya naik, jumlah tanahnya tidak bisa ditambah. Ini adalah kasus yang inelastis sempurna. Contoh yang lain adalah hasil panen pertanian dalam jangka pendek. Petani tidak bisa tiba-tiba menghasilkan lebih banyak padi dalam seminggu hanya karena harganya naik. Nah, yang kedua, penawaran elastis. ES kurang elastic of supply-nya kurang dari 1. Ini terjadi ketika produsen bisa dengan mudah dan cepat menambah produksi saat harga naik. Jumlah yang ditawarkan sangat responsif. Contohnya, barang-barang hasil pabrik seperti kaos, buku, ponsel, jika harga kaos naik atau harga HP naik, pabrik bisa dengan mudah menambah jam lembur atau menjalankan shift tambahan untuk memproduksi lebih banyak dengan cepat. Satu-satunya faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran itu adalah
jangka waktu atau time horizon. Nah, dalam jangka pendek, penawaran cenderung inelastis. Perusahaan terikat oleh kapasitas pabrik dan mesin yang ada. Mereka tidak bisa membangun pabrik baru dalam semalam. Jadi, meskipun harganya naik, kan pasti ada kapasitas produksi yang terbatas dalam jangka waktu pendek ya. Nggak mungkin kan eh, pabrik tiba-tiba nambah, mesinnya nambah, eh, nambah mesinnya, nambah pabriknya, nambah sebagainya gitu. Nggak mungkin kan? Pasti eh, pasti akan menunggu waktu yang lama gitu untuk membangun pabrik yang baru. Jadi dalam jangka pendek penawaran itu cenderung inelastis. Tapi kalau dalam jangka panjang, penawaran menjadi jauh lebih elastis. Perusahaan punya waktu untuk membangun pabrik baru, membeli mesin tambahan, dan bahkan perusahaan baru bisa masuk ke pasar. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk merespon perubahan harga. Memahami elastisitas penawaran ini membantu kita memprediksi bagaimana sebuah industri akan merespons perubahan harga di pasar. Nah, contoh aplikasi dalam pengambilan keputusan. Ini yang terakhir ya. Kita itu akan melihat mengapa konsep elastisitas ini begitu penting. Kita itu akan membahas aplikasi elastisitas dalam pengambilan keputusan, baik untuk para manajer di perusahaan maupun untuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Elastisitas itu bukanlah sekedar teori, tetapi dia juga bisa menjadi tools yang sangat praktis ketika dalam membuat suatu kebijakan atau menentukan suatu keputusan. Bagi sebuah aplikasi untuk keputusan bisnis itu bisa dilakukan karena bagi sebuah perusahaan memahami elastisitas adalah kunci untuk bertahan hidup dan mencetak laba yang sangat tinggi. Ketika dalam keputusan bisnis itu kita dibagi pada 3 analisis, yaitu yang pertama keputusan penetapan harga. Ini adalah aplikasi yang paling fundamental dalam menggunakan elastisitas. Dengan mengetahui elastisitas permintaan produknya, sebuah perusahaan dapat memprediksi dampak perubahan harga terhadap total penerimaan. Jika permintaan produk suatu perusahaan itu inelastis, menaikkan harga adalah strategi yang baik. Kenaikan harga akan meningkatkan total penerimaan karena jumlah pelanggan yang hilang lebih sedikit daripada keuntungan dari harga yang lebih tinggi. Contohnya adalah perusahaan beras, air minum, atau pemilik hak paten obat. Sebaliknya, jika permintaan elastis, menaikkan harga adalah sebuah kesalahan besar. Total penerimaan justru akan turun karena perusahaan akan kehilangan lebih banyak pelanggan. Strategi yang lebih baik mungkin adalah menurunkan harga untuk merebut pangsa pasar yang lebih besar. Nah, yang kedua itu analisis persaingan. Perusahaan dapat mengukur seberapa ketat persaingannya dengan produk lain. Jika elastisitas silang antara produk perusahaan dan produk pesaing bernilai positif dan tinggi, artinya kedua produk adalah substitusi yang kuat. Jika pesaing menurunkan harga, perusahaan harus siap-siap karena permintaan produk kita pasti akan turun. Nah, keputusan yang bisnis yang ketiga itu ya ketika melakukan perencanaan di tengah siklus ekonomi. Elastisitas pendapatan membantu perusahaan mengantisipasi perubahan permintaan saat ekonomi naik atau turun. Perusahaan yang menjual barang mewah, elastisitas pendapatannya atau elastisitas income-nya lebih daripada 1, akan sangat diuntungkan saat ekonomi booming, tapi juga akan paling menderita saat resesi. Sebaliknya, perusahaan penjual barang kebutuhan pokok, elastisitas pendapatannya itu kurang dari 1, memiliki bisnis yang lebih stabil. Selain elastisitas bisa digunakan perusahaan, itu juga bisa digunakan oleh pemerintah. Nah, yang bisa pemerintah juga dapat bisa menggunakan elastisitas itu bisa untuk menentukan kebijakan perpajakan. Ini ya contoh klasik sebetulnya sih. Saat pemerintah ingin mengenakan pajak pada suatu barang mana yang akan dipilih?
Nah, pemerintah cenderung mengenakan pajak pada barang dengan permintaan yang inelastis, seperti rokok, bensin, atau alkohol. Karena mau berapapun penerapan pajak, dinaikin tarif pajaknya, ya konsumen ya pasti akan beli itu ya, karena itu adalah suatu kebutuhan, kayak mau rokok, bensin, atau alkohol. Ya, mengapa? Karena meskipun harga naik akibat pajak, masyarakat akan tetap membelinya. Cuma permintaan tidak turun banyak, hasilnya pemerintah mendapatkan penerimaan pajak yang maksimal. Kedua itu analisis kebijakan. Nah, saya kasih contoh analisis kebijakan pertanian. Permintaan untuk produk pangan dasar seperti beras atau gandum cenderung inelastis. Ketika ada penemuan teknologi baru yang membuat panen melimpah atau penawaran naik drastis, harga pasar bisa jatuh sangat dalam. Karena permintaannya inelastis, penurunan harga yang besar ini menyebabkan total pendapatan petani justru menurun. Inilah mengapa kabar baik bagi pertanian bisa menjadi kabar buruk bagi petani. Jadi seperti yang kita lihat, elastisitas itu bukan hanya teori. Ini adalah alat ukur yang memberikan wawasan nyata yang dapat ditindaklanjuti bagi siapapun yang terlibat dalam pasar. Pemahaman yang baik tentang elastisitas memisahkan antara keputusan bisnis yang untung dan yang buntung. Terima kasih teman-teman. Silakan teman-teman berdiskusi di forum yang saya sudah buat. Nanti ketika ada pertanyaan, saya akan menjawab dengan jelas. Dan juga teman-teman silakan mengerjakan soal. Saya sangat kecewa ya, karena dari 27 peserta kuliah ini hanya 20 saja yang aktif dalam mengerjakan soal. Jadi saya nggak ngerti 7 yang lainnya kemana gitu. Oke, ini sangat menentukan kelulusan teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman tidak mengerjakan ya, risiko ditanggung sendiri. Oke teman-teman, makasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat mengerjakan soal. Terima kasih.